Bayangkan besok pagi saat Bapak bangun tidur. Kaki masih terjerat selimut, lutut langsung berbunyi krek. Baru melangkah beberapa langkah dari tempat tidur, rasanya seperti menyeret beban berat. Ingin berlutut untuk berdoa, tapi lutut tak bisa ditekuk. Naik tangga pun, tiap anak tangga jadi sumber kekhawatiran. Dan Bapak pun berpikir, mungkin karena sudah tua, ya sudahlah, harus diterima. Tapi bagaimana jika saya katakan, bukan karena usia, bukan karena umur, bukan karena tulang yang melemah oleh waktu, melainkan karena makanan yang terlihat tak berbahaya, yang kita konsumsi setiap hari, diam-diam menghancurkan sendi lutut, sendi pinggul, dan kemampuan kita untuk tetap bisa bergerak mandiri. Lebih buruk lagi, makanan-makanan ini justru hadir rutin di meja makan, di sarapan pagi, di lemari es, dan sangat mungkin Bapak masih menganggapnya baik untuk kesehatan. Dalam video hari ini, kami akan membongkar 3 musuh diam-diam yang mempercepat kerusakan sendi pada usia 60 tahun ke atas dan membagikan 3 solusi alami, sederhana, dan murah yang bisa langsung Bapak praktikkan di rumah untuk membantu lutut agar kembali sehat. Kami tidak menjanjikan keajaiban, tapi kami percaya setiap langkah mantap esok hari dimulai dari pilihan yang tepat hari ini. Sebelum kita mulai, silakan tinggalkan komentar. Berapa usia Bapak? Tinggal di provinsi mana? Dan bagian mana yang paling terasa lemah di pagi hari? Lutut atau pinggul? Kami sangat ingin mendengar dari Bapak. Dan jika Bapak merasa apa yang saya gambarkan tadi terasa sangat familiar, Bapak tidak sendiri. Banyak orang seusia kita juga mengalami pagi yang sama, termasuk Ibu Suhartini, 68 tahun, yang tinggal di kota Bandung. Beliau dulunya seorang guru SD, sudah pensiun hampir 10 tahun. Di hari biasa, beliau senang membaca buku, menyiram tanaman, dan pergi ke pasar pagi untuk memilih sayur segar. Tapi sekitar 2 tahun terakhir, semuanya mulai berubah. Awalnya, saya hanya merasa lutut sedikit kaku saat turun dari tempat tidur, ujarnya. Saya pikir mungkin karena kelamaan tidur atau cuaca dingin. Tapi lama-lama saya tidak bisa lagi berlutut lama saat salat. Jalan ke ujung gang pun jadi tantangan. Padahal beliau sudah berusaha makan sehat, rutin minum kalsium, bahkan menambah suplemen. Tapi kekakuan sendi di pagi hari tetap tidak membaik. Setiap kali naik tangga, beliau harus berpegangan erat. Bahkan pernah takut terjatuh saat melangkah. Yang paling mengejutkan bagi beliau, bukan usia yang jadi penyebab, melainkan makanan sehari-hari yang tampaknya aman, justru memperburuk keadaannya. Saat itulah beliau memutuskan untuk berubah. Sebuah perubahan kecil, dimulai dari dapur, yang membawanya ke perjalanan pemulihan sendi yang akan kita bahas sebentar lagi. Lantas, apa yang membuat lutut Ibu Suhartini, dan mungkin juga lutut Bapak, makin kaku, bengkak, dan sulit digerakkan? Bapak, penyebab pertama adalah gula dan tepung olahan. Sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya, tapi justru memberi kontribusi besar pada proses degenerasi sendi. Sepotong kue pandan setelah sarapan, segelas teh susu di sore hari, beberapa iris roti manis untuk ganjal perut. Makanan-makanan kecil itu yang dikonsumsi berulang, membuat tubuh memproduksi AGS, senyawa yang memicu peradangan dan merusak kolagen dalam tulang rawan. Apakah Bapak pernah memperhatikan bahwa setiap kali makan makanan manis, lutut terasa sedikit berat atau nyeri? Itu bukan kebetulan. Sebuah penelitian dari Journal of Inflammation Research 2021 menunjukkan lansia yang mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi memiliki risiko radang sendi 39% lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengontrol kadar gula dengan baik. Ibu Suhartini mengatakan, "Saya tidak merasa makan banyak, hanya sepotong kue setiap pagi. Tapi sekarang saya sadar, justru kebiasaan kecil yang berulang itulah masalahnya." Lalu bagaimana memulainya? Gunakan rasa manis alami dari madu, kurma, pisang matang. Ganti roti putih dengan roti gandum utuh yang rendah gula. Alih-alih minum teh susu, pilih teh jahe hangat atau jus buah segar. Jika Bapak sedang dalam pengobatan diabetes, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum mengubah asupan manis. Apakah Bapak mengonsumsi salah satu makanan tersebut setiap hari? Jika ya, mungkin inilah waktunya kita melihat kembali. Karena terkadang sendi lutut bukan sakit karena terlalu banyak bergerak, melainkan karena sarapan yang terlalu manis. Jika gula adalah musuh manis yang sulit dikenali, maka daging merah dan daging olahan adalah sahabat lama yang banyak orang enggan tinggalkan. Mungkin Bapak tidak makan kue manis, tapi bagaimana dengan rendang, bakso, sosis, atau sate kambing?
Makanan-makanan gurih ini sering hadir dalam momen perayaan, pesta, atau makan malam keluarga. Rasanya lezat, namun sayangnya justru mempercepat proses degenerasi sendi, terutama pada lutut dan pinggul. Daging sapi, kambing, domba, ketika dimasak dengan suhu tinggi atau disimpan dalam waktu lama, akan menghasilkan purin, lemak jenuh, dan AGS, senyawa akhir glikasi. Senyawa yang meningkatkan peradangan, menahan cairan di jaringan sendi, dan menyebabkan pembengkakan serta nyeri sendi. Belum lagi, berbagai jenis bakso kemasan, ham, sosis, longganisa mengandung garam, nitrat, dan bahan pengawet yang memperlambat regenerasi jaringan sendi dan mengurangi kelenturan saat bergerak. Menurut Pusat Nutrisi Tulane 2022, lansia yang mengonsumsi daging merah lebih dari 3 kali seminggu memiliki risiko artritis kronis 45% lebih tinggi. Ibu Suhartini berbagi, "Saya suka sekali bakso, hampir setiap sore makan. Tapi sejak mengganti dengan ikan kembung, tempe, saya merasa lutut jadi lebih ringan." Bapak tidak perlu sepenuhnya berhenti makan daging, tapi cobalah mengurangi frekuensi konsumsinya. Utamakan ikan laut yang kaya omega 3 atau protein nabati dari kedelai, tahu, tempe. Saat makan daging, pilih bagian tanpa lemak, masak dengan cara sederhana. Hindari dibakar gosong atau digoreng dengan minyak banyak. Jika Bapak memiliki kolesterol tinggi, konsultasikan dengan dokter sebelum mengubah porsi konsumsi daging. Jadi, apa hidangan daging favorit Bapak yang paling membuat Bapak bimbang saat memikirkan kesehatan sendi? Silakan bagikan di kolom komentar, agar yang lain juga bisa belajar dari pengalaman Bapak. Ketika daging merah menyebabkan peradangan sendi dari dalam, maka minyak goreng olahan dan makanan yang digoreng adalah musuh harian sendi lutut, diam-diam dan terus-menerus. Apakah Bapak masih ingat kapan terakhir kali makan kerupuk yang renyah, pisang goreng, tahu goreng, atau tempe yang digoreng sampai keemasan? Rasanya memang nikmat, tapi apakah setelahnya sendi terasa berat, kaku, dan sulit ditekuk? Sebagian besar minyak goreng yang umum digunakan saat ini seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, mengandung kadar omega 6 yang tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa diimbangi omega 3, tubuh akan rentan mengalami peradangan kronis yang menyebar, dan sendi adalah bagian yang paling terkena dampaknya. Lebih buruk lagi, minyak yang digunakan berulang kali atau dipanaskan terlalu tinggi akan menghasilkan senyawa oksidatif beracun yang mengikis tulang rawan dan menyebabkan jaringan sendi menjadi kaku, sakit saat bergerak. Menurut Pusat Nutrisi Klinis Indonesia 2020, lansia yang sering mengonsumsi makanan gorengan memiliki tingkat keparahan artritis 63% lebih tinggi dibandingkan yang mengonsumsi makanan kukus atau rebus. Ibu Suhartini pernah berkata, "Saya pikir minyak kedelai itu baik, ternyata justru jadi penyebab lutut saya makin bengkak setelah makan gorengan." Solusi sederhananya adalah menggunakan minyak zaitun murni atau minyak kelapa dingin, kukus, panggang, atau tumis cepat lebih baik daripada menggoreng dengan minyak banyak. Tambahkan juga asupan omega 3 dari ikan laut, biji chia, kenari, dan biji rami. Jika Bapak memiliki masalah pencernaan atau kolesterol, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengganti jenis minyak. Lantas dalam menu harian, gorengan apa yang paling sulit Bapak tinggalkan? Dan jika ingin mulai mengganti, dari menu mana Bapak akan memulainya? Setelah mengeluarkan pengganggu sendi dari meja makan, langkah berikutnya adalah menambahkan nutrisi yang dapat membantu memulihkan, meregenerasi, dan melindungi jaringan sendi. Dan Bapak akan terkejut saat mengetahui 2 jenis umbi yang murah dan tersedia di dapur sendiri ternyata adalah obat berharga bagi kesehatan sendi di usia lanjut. Itulah kunyit dan jahe. Sejak lama, kunyit telah digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia untuk meredakan peradangan dan nyeri sendi. Komponen paling berharga dari kunyit adalah kurkuminoid, senyawa antiinflamasi kuat yang membantu mengurangi pembengkakan jaringan sendi dan memperlambat proses degenerasi tulang rawan. Secara khusus, kurkumin juga membantu melancarkan aliran darah ke area sendi yang rusak, mempercepat pemulihan setelah aktivitas berat. Sementara itu, jahe, terutama jahe merah, mengandung ginjerol, senyawa pereda nyeri alami yang mampu meredakan kekakuan sendi di pagi hari dan meningkatkan fleksibilitas pada sendi besar seperti lutut dan pinggul. Cara konsumsinya sangat mudah. Bapak bisa membuat teh hangat dari kunyit dan jahe untuk diminum setiap pagi, atau tambahkan jahe segar ke dalam sayur atau sup ikan.
Jika ingin yang lebih praktis, bisa juga menggunakan kapsul kunyit atau bubuk kunyit. Namun sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter apabila Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau dalam pengobatan penyakit hati. Satu kebiasaan kecil, 1 cangkir teh setiap pagi, bisa menjadi langkah awal agar sendi Bapak terasa lebih ringan dari hari ke hari. Jika kunyit dan jahe adalah pasangan ampuh untuk mengurangi peradangan, maka kaldu tulang berperan sebagai bahan bangunan yang secara diam-diam membantu memperbaiki jaringan tulang rawan yang telah aus seiring waktu. Mungkin Bapak pernah membuat kaldu tulang hanya karena rasanya yang gurih alami, tetapi sedikit yang tahu bahwa jika direbus dengan benar, kita bisa mendapatkan kolagen, gelatin, dan asam amino penting seperti glisin dan prolin, komponen utama dalam struktur tulang rawan sendi. Zat-zat ini membantu meregenerasi lapisan pelindung antara ujung-ujung tulang, sekaligus memperkuat kelenturan dan elastisitas sendi, terutama di lutut dan pinggul, bagian tubuh yang menanggung beban paling berat saat kita bergerak. Ibu Suhartini pernah berbagi, "Dulu saya cuma rebus tulang buat bikin soto untuk anak dan suami. Sekarang saya rebus 1 panci kecil khusus, tiap pagi minum 1 cangkir hangat, dan lutut saya memang terasa lebih ringan." Cara membuatnya tidak sulit. Gunakan tulang sapi, tulang ayam, atau tulang ikan. Rebus selama 4 hingga 6 jam. Tambahkan 1-2 sendok makan cuka apel ke dalam panci untuk membantu melarutkan mineral dari tulang. Setelah selesai, simpan dalam lemari es, lalu hangatkan kembali dan minum 1 cangkir kecil setiap hari. Jika Bapak memiliki kolesterol tinggi atau asam urat, sebaiknya gunakan tulang rendah lemak dan buang lapisan minyak di atas kaldu setelah direbus untuk mengurangi beban metabolisme tubuh. 1 cangkir bening, harum, dan hangat setiap pagi bisa menenangkan lutut yang sudah nyeri selama bertahun-tahun. Ada satu hal yang jarang diperhatikan, justru makanan paling kecil di meja makan kadang memberikan dampak paling besar terhadap kesehatan sendi. Apakah Bapak suka ngemil segenggam kacang tanah panggang sambil menonton TV di malam hari? Atau menaburkan beberapa butir wijen ke dalam bubur pagi? Jika iya, maka selamat. Bapak telah tanpa sadar memberikan hadiah diam-diam untuk lutut Bapak. Berbagai jenis biji-bijian dan serealia, alami seperti kenari, chia seed, almond, biji rami, mete, wijen hitam, dan gandum utuh. Semuanya kaya akan magnesium, vitamin E, dan terutama omega-3 nabati. Zat-zat ini membantu mengurangi peradangan, meningkatkan elastisitas tulang rawan, dan mencegah kekakuan sendi di pagi hari. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Bone and Mineral Research 2019 menyatakan bahwa orang yang mengonsumsi minimal 15-20 gram biji-bijian per hari memiliki risiko osteoartritis 30% lebih rendah dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Hal yang luar biasa adalah Bapak tidak perlu mengubah menu secara drastis. Cukup tambahkan 1 sendok chia seed ke dalam susu pagi, taburkan beberapa potong almond ke dalam bubur gandum, atau makan segenggam kecil kacang tanah rebus tanpa garam di sore hari. Itu sudah merupakan bentuk kepedulian terhadap sendi Bapak setiap hari. Jika Bapak memiliki riwayat perut kembung atau sistem pencernaan yang lemah, rendamlah biji-bijian tersebut selama 4 hingga 6 jam sebelum dikonsumsi, atau pilih versi panggang matang agar lebih mudah dicerna. Apakah Bapak sudah mengonsumsi salah satu jenis biji-bijian di atas? Atau apakah ada resep favorit Bapak dengan gandum atau kacang tanah? Silakan bagikan di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dari dapur masing-masing. Segenggam kecil biji-bijian, tapi bisa membawa perubahan besar bagi langkah-langkah yang lebih kuat esok hari. Ibu Suhartini adalah salah satu dari mereka yang memulai dari perubahan kecil seperti itu. Segenggam biji-bijian setiap pagi, secangkir teh jahe di sore hari, 1 panci kaldu tulang hangat yang direbus di dapur sederhana. Beliau tidak mengharapkan sesuatu yang ajaib, namun setelah hampir 2 bulan konsisten, beliau mulai menyadari satu hal kecil yang sesungguhnya besar. Beliau tidak lagi perlu berpegangan pada dinding setiap kali berdiri. Langkah kaki ke beranda di pagi hari terasa lebih ringan. Setiap kali membungkuk untuk mencabut rumput, lututnya tidak lagi mengeluh dengan bunyi berderak. Suatu pagi saya ke pasar, dengan tangan kosong, tanpa tongkat. Saat itu saya tahu, saya telah kembali. Tuturnya, dengan senyum lembut yang terdengar dari suaranya. Tanpa harus ke rumah sakit, tanpa obat mahal, hanya dengan ketekunan sederhana dari diri sendiri. Bapak yang saya hormati, terkadang kesehatan itu bukan tentang melakukan hal besar,
tapi tentang keberanian memulai dari hal kecil dan melakukannya secara konsisten. Jika Bapak pernah merasa lelah karena lutut yang nyeri, pernah memandangi tangga dan merasa ragu untuk melangkah, maka ingatlah kisah Ibu Suhartini, dan percayalah, hal baik masih mungkin kembali jika kita sungguh-sungguh memulai. Seluruh informasi dalam video ini berdasarkan literatur ilmiah dan pengalaman nyata, namun tidak menggantikan konsultasi medis pribadi. Jika Bapak sedang mengonsumsi obat untuk penyakit kronis, memiliki riwayat alergi makanan, atau sedang menjalani diet khusus, silakan konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mencoba saran yang kami berikan. Kesehatan adalah perjalanan jangka panjang. Rawatlah sendi Bapak dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika hari ini membuat Bapak mulai berpikir ulang tentang makanan sehari-hari, tentang segelas minuman manis, tentang bakso, atau tentang wajan minyak di dapur, maka itu sudah merupakan satu langkah perubahan. Kami harap Bapak bersedia menekan tombol suka pada video ini, serta membagikannya kepada kerabat atau sahabat yang mungkin juga mengalami masalah pada lutut atau pinggul. Jangan lupa tinggalkan komentar. Berapa usia Bapak? Bapak tinggal di daerah mana? Dan makanan apa dalam video ini yang paling sulit Bapak tinggalkan? Kami akan membaca, membalas, dan belajar dari kisah Bapak sendiri. Dan jika Bapak merasa kanal ini bermanfaat, silakan berlangganan kanal Vitalitas Emas, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena setiap langkah yang mantap, selalu dimulai dari lutut yang dicintai.